Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melakukan latihan soal UKM PPAI dan ujian masuk apoteker. Dalam video kali ini, kita akan fokus terhadap perhitungan farmasi teknologi, yaitu nanti baik farmasi teknologi sediaan solid maupun sediaan semi-solid, kemudian dan juga sediaan steril dan juga sediaan liquid. Nanti kita akan bahas yang ada perhitungannya aja. Kalau selain perhitungan, nanti nggak kita bahas terlebih dahulu. Karena pada video kali ini kita fokus ke perhitungan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke soal. Oke. Bagian R&D industri farmasi sedang melakukan pengembangan sediaan suppositoria tank oksida 400 mg dengan basis polyethylene glycol atau PEG. Jumlah berat total suppositoria adalah 2 gram dan akan dibuat suppositoria sebanyak 12 suppositoria. Jika nilai displacement value adalah 4,7, berapakah jumlah gram PEG yang dibutuhkan atau berapa jumlah gram basis yang dibutuhkan? Oke, berdasarkan soal, kita tuh mendapatkan beberapa data, di mana di sini ada berat zat aktifnya, di mana berat zat aktifnya itu 0,4. Kemudian di sini itu polyethylene glycol sebagai basis. Kemudian di sini ada berat suppositoria yaitu sebesar 2 gram. Kemudian akan dibuat sebanyak 12 suppositoria. Dan kemudian ada nilai displacement value. Nah, perlu kalian ketahui, displacement value dia itu merupakan nilai tukar terhadap 1 gram basis. Ini kan 4,7 kan, berarti 4,7 itu sama dengan 1 gram basis. Nah, nanti di mana pada soal ini itu yang ditanyakan kan 0,4. Berarti kalau di sini itu 0,4, di sini tuh berapa basis atau X gram kayak gitu. Untuk menghitungnya, kalau ini kita cari dari awalnya atau akarnya, itu kan gini kan, X per 0,4 itu sama dengan 1 per 4,7 kan, gini kan. Kemudian kalau mencari X, kita tinggal pindah ruaskan nih, ini ke atasin, berarti X sama dengan 1 kali 0,4 dibagi 4,7. Dan ini tuh hasilnya berapa? Bentar kita hitung. 0,4 dibagi 4,7. Berarti kan, 4,7. Hasilnya kan 0,085. Berarti dalam 0,4 gram zinc oxide itu dia tuh dapat menggantikan basisnya itu sebanyak 0,085 gram. Jadi nanti kita tinggal kurangi aja nih, 2 gram atau berat total dari suppositoria dikurangi dengan 0,085. Berarti di sini kan kita hapus terlebih dahulu, kita eraser, kita hapus. Udah kita ganti ke pen. Berarti ini kan 2 kurangi 0,085. Dan ini tuh hasilnya tuh berapa, bentar. 2 dikurangi 0,85 itu sama dengan 1,914. Ini itu nanti basis yang dibutuhkan untuk satu suppositoria. Jadi nanti polyethylene glycol atau PEG-nya itu diambil cuma 1,9148 gram. Lah, namun pada soal itu kita nggak butuh cuma satu suppositoria, tetapi di sini ada jumlah suppositoria yang kita butuhkan, yaitu sebanyak 12. Berarti nanti ini tinggal dikalikan 12 aja, kayak gitu. Kita hitung, kemudian kita kalikan 12. Itu hasilnya sama dengan 22,5
0,9776 gram. 6 gram. Oke. Berarti jawabannya tuh yang D. Oke. D di sini. Oke, kalau kita lihat berdasarkan yang kita pelajari tadi, kita tuh dapat simpulkan menjadi satu rumus aja supaya kita nggak terlalu bingung, di mana berat supositoria itu nanti kan 2, kemudian dikurangi berat zat ini dalam satuan gram. Kalau misal dalam satuan miligram, nanti kita bisa ubah terlebih dahulu. Kayak misal, contoh kasusnya kan seperti ini kan. Ini kan 400 mg. Kita rubah dalam bentuk gram, kemudian dibagi dengan displacement value, kemudian dikalikan dengan jumlah supositoria. Nah, untuk kalian yang mau cara cepatnya, bukan cara cepat sih, menghitung dalam satu rangkaian, itu nanti kalian harus perhatikan tutup kurungnya. Nanti kalau misal tutup kurungnya itu berbeda, nanti menghitungnya tuh akan terlalu lama, kayak gitu. Untuk mempercepat, kalian tuh harus belajar menghitung menggunakan kalkulator dengan buka tutup kurung, kayak gitu. Kemudian yang dimasukin 2 dikurangi 0,4 dibagi 4,7, kemudian kita dapatkan yaitu 0,085 sama kan 0,85. Kemudian dikalikan 12 dan hasilnya tuh 22,968. Ini itu koma. Dan jawabannya tuh yang D. Nah, sama. Ini juga D, ini sama juga. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang apoteker industri farmasi telah memproduksi tablet paracetamol dan sekarang ingin melakukan uji kerapuhan menggunakan alat variability tester. Bobot awal tablet paracetamol adalah 653 mg, sedangkan setelah dilakukan pengujian, bobot tablet paracetamol itu menjadi 600 mg. Berapakah nilai variability dari tablet tersebut? Oke, ini kan ditanya nih, nilai variability itu apa? Kayak gitu. Nah, untuk variability itu nanti mungkin pada soal itu kalian nggak disuruh menghitung variability-nya. Namun, variability itu juga memiliki nama lain, yaitu namanya itu keregasan. Jadi namanya itu keregasan. Jadi nanti kalau misal kalian ditanya nih keregasan itu apa kayak gitu, nilai keregasannya itu berapa? Dan nilai keregasan itu sama aja dengan nilai variability-nya. Nah, untuk nilai variability-nya itu nanti rumusnya itu apa ya? W0 kurangi W1 dibagi W0 kemudian dikalikan 100%. Oke, gini kan. Kalau W0-nya itu berat awalnya atau berat mula-mula, kemudian dikurangi dengan W1. W1 itu berat setelah pengujian atau setelah dilakukan pengujian, kemudian dibagikan dengan W0 atau berat mula-mulanya. Kayak gitu. Berarti ini kan, kenapa gini ya? Saya rasa dulu kebesaran. Ini berarti 653 dikurangi 650 dibagi 653 kali 100%, berarti ini kan 3 dibagi 653 itu hasilnya kan 0,00459 kemudian dikali 100%, berarti ini hasilnya tuh 0,459%. Berarti jawabannya tuh yang B. Jadi jawabannya tuh yang B, seperti itu. Oke, perlu kalian ketahui untuk nilai untuk variabilitas itu nanti kalau dalam pengujiannya itu nggak mungkin dalam satuan miligram. Kenapa? Nanti kalau misal berat tablet nih, kalau misal berat tabletnya tuh di bawah 650 miligram,
maka jumlah keseluruhan tablet itu harus diambil minimal itu 6,5 gram. Kayak gitu. Namun, kalau misal berat tabletnya itu lebih dari atau sama dengan 650 mg, maka yang diambil itu sebanyak 10 tablet. Kayak gitu. Jadi, dalam soal ini tuh kayak ada sedikit salah, bukan sedikit salah sih, namanya juga latihan soal. Jadi kita nggak bisa nentuin. Tapi kalau secara praktek itu nanti seperti ini. Kalau misal dia tuh dibawa, kalau berat tabletnya tuh di bawah 650 mg, maka kita harus mengambil keseluruhan tablet itu minimal beratnya tuh 6,5 gram. Kayak gitu. Kalau misal beratnya tuh lebih dari 650 mg, maka kita tuh cukup mengambil 10 tablet. Kayak gitu. Ini sama aja, variabilitas sama dengan W0, W1. Sama aja 0,459 sama kan 0,459 kemudian dikalikan pindah ruas sini berarti hasilnya tuh 0,459. Jadi jawabannya tuh yang B. Ini sama. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bagian produksi sedang melakukan penimbangan bahan baku untuk satu tablet amoxicillin 500 mg. Dalam satu batch produksi menghasilkan 5.000 tablet. Namun ternyata bahan baku yang tersedia itu habis, sehingga digunakan amoxicillin trihidrat sebagai pengganti zat aktifnya. Berapakah kilogram amoxicillin trihidrat yang ditimbang jika ingin melakukan produksi setengah batch? Ini diketahui BM amoxicillin itu 365,4, kemudian BM amoxicillin trihidrat itu 419,5. Wait. Ini tuh harusnya masuk ke kimia, bukan ke farmasi teknologi. Ya, soalnya di farmasi teknologi tuh nggak ada seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita hitung aja, kayak gitu. Berarti ini kan ditanya nih, berapakah kilogram amoxicillin trihidrat yang kita timbang? Oke, berarti kalau seperti ini kan berarti zat pengganti kan? Berarti zat pengganti itu sama dengan, kalau ditanya seperti ini, itu kan nanti udah diketahui nih, yang ditanya itu apa? Biasanya kalau yang ditanya itu di atas, berarti ini yang ditanya BM BM, kemudian di sini itu BM yang bukan ditanya atau BM yang lain, kayak misal BM amoxicillin. Berarti ini tulis amok. Ini juga amok tapi yang trihidrat. Kemudian kita kalikan nih dengan jumlah zat aktifnya itu berapa atau kadarnya itu berapa. Kalau dalam soal itu kadarnya 500, berarti nanti kita kalikan dengan 500 mg. Oke, berarti ini nanti kita masukin yaitu 419,5 kemudian dibagi dengan 365,4 dikalikan dengan 500 mg. Ini hasilnya tuh, bentar, kita hitung terlebih dahulu. 419,5 dibagi dengan 365,4, kemudian kita kalikan dengan 500. Hasilnya tuh 574,02 mg. Oke. Ini masih dalam satu tablet. Yang ditanyakan itu adalah setengah batch. Lah, di mana dalam satu batch dia itu akan memproduksi sebanyak 5.000 tablet. Berarti kalau setengahnya berarti kan 5.000 kita bagi 2. Itu sama dengan 2.500 kan? 2.500. Kayak gini kan? Berarti ini nanti tinggal kalikan dengan 2.500 tablet. Kita sama dengan, kemudian dikalikan 2.500, itu hasilnya
1.435.071 miligram, gini kan, gini. Ini kan dalam satuan miligram. Sementara di soal itu ditanyakan dalam bentuk kilogram. Jadi kita rubah nih miligram ke kilogram. Di mana miligram ke kilogram itu dibagi dengan 100.000. Berarti nanti tinggal geser 6-nya itu ke 6. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya tuh 1,435 kilogram. Gitu. Berarti jawabannya tuh 1,435. Berarti jawabannya tuh yang B. Oke, ini sama aja. Bentar, kita hapus aja nggak sih? Kita hapus aja semuanya. Berat zat pengganti, BM amok trihidrat, kemudian dibagi dengan BM amok, kemudian dikali zat kadar dikalikan jumlah tablet. Nah, ini langsung kita masukin. Dan hasilnya tuh sama, 0,435. Jawabannya tuh yang B. Ini juga sama, hasilnya B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Bagian R&D akan membuat suatu sediaan emulsi minyak dengan menggunakan kombinasi emulgator yang terdiri dari twin 80 dengan HLB-nya itu 15 sebesar 21% dan sepan HLB dengan HLB 4,7 sebesar 79%. Berapakah nilai HLB campuran dari emulsi tersebut? Oke, ini ditanyakan HLB campuran. Kalau HLB campuran itu nanti kita jangan berpaku pada sini terlebih dahulu. Ada beberapa rumus di mana ini tuh gram A per gram A plus B. Kemudian kita kalikan dengan HLB A. Kemudian ditambahkan ini tuh gram B per A plus B. Kemudian dikalikan dengan HLB B. Kayak gini. Ini rumus awalnya. Namun, pada kasus ini, itu kan sudah dalam bentuk persen. Kalau misal sudah dalam bentuk persen, kita nggak usah apa namanya, kita tuh nggak usah kayak menghitung atau menjumlah seperti ini tuh nggak usah. Tinggal kita rubah aja nih. Ini kan dalam bentuk persen. Kita rubah dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk persen, berarti ini nanti dirubah dalam bentuk desimal itu 0,21. Sedangkan yang ini itu 0,79. Kenapa seperti itu? Kalau perlu kalian ketahui, 21% itu kan sama dengan 21 per 100. Kalau kita kalkulator, nanti tuh hasilnya 0,21 kayak gitu. Jadi tinggal kita seperti ini kan aja gitu. Berarti di sini tuh kita masukin nih. Ini nggak usah kan? Soalnya ini udah dalam bentuk persen. Kalau misal dia tuh bukan dalam bentuk persen atau dia tuh per bagian atau udah dalam bentuk satuan gram, itu kita pakai cara yang seperti ini. Berarti ini kan 0,21. Kita kalikan dengan HLB-nya itu 15. Kemudian kita tambah 0,79 dikalikan dengan 4,7. Kita hitung terlebih dahulu. 0,21. Kemudian dikalikan dengan 15. Kemudian kita tambahkan. Ini hasilnya tuh 3,15. Kemudian kita tambah 0,79 dikalikan dengan 4,7. Nih 3,713. Kalau kita jumlah dengan 3,15 tuh hasilnya 6,863. Berarti jawabannya tuh yang A. Seperti itu. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kayaknya ini sama deh. Ini sama kan? LB twin, persentase. Ya, kita bisa dalam bentuk persen. Kalau kita misal nggak mau dalam bentuk desimal, tapi persennya tuh harus dimasukin.
Kemudian kita dapatkan tuh sama kayaknya ini mah. Ya, salah. Bentar. Kejauhan. Pencet guys, maaf guys, bentar. Kita tadi di mana ya? Nah, ini kan. Kemudian kita tambahkan hasilnya tuh yang 3, salah ini harusnya 6. Tipe. Harusnya 6. Jadi jawabannya tuh yang A. Nggak mungkin 3 tambah 3 itu hasilnya 3. Itu nggak mungkin. Salah tipe. Tipe ini tipe. Maaf. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah industri farmasi akan membuat satu batch sediaan injeksi dengan komposisi sebagai berikut, yaitu ceftazidime 2% dengan ekivalensi yaitu 0,16, kemudian ondansetron 1% dengan ekivalensi 0,25 dengan volume ampul pada sediaan injeksi adalah 2 mili. Dan satu batch itu terdiri dari 2000 ampul. Berapakah jumlah NaCl gram yang harus ditambahkan agar tercapai larutan isotonis dalam pembuatan satu batch sediaan injeksi? Oke, berarti kita ditanya nih, ditanya berapa sih jumlah gram NaCl yang harus kita tambahkan. Oke, berarti ini pakai menggunakan rumus ekivalensi. Pakai rumus ekivalensi itu rumusnya adalah 0,9% kemudian dikalikan dengan volume. Volume ini tuh nanti merujuk ke volume sediaan injeksinya yaitu 2 mili. Kita tutup kurung terlebih dahulu. Kemudian kita kurangi. Kurangi ini di jumlah dari setiap sediaan. Berhubung ini ada 2 sediaan, nanti kita akan bagi terlebih dahulu. Kalau rumus awalnya itu nanti gram, dalam bentuk gramnya, gram, dikalikan dengan ekivalensi. Dikalikan dengan E. Berhubung ini tuh nggak ada dalam bentuk gram atau adanya dalam bentuk persen pada kasus ini, maka gram di sini itu nanti kita bisa dapatkan dengan cara persen dikalikan dengan volume. Seperti itu. Nanti seperti ini. Persen dikalikan dengan volume, kemudian dikalikan dengan ekivalensi. Seperti ini. Nanti rumusnya tuh seperti ini. Berhubung ini tuh ada 2, nanti kita akan masing-masing ini ada 2 nih. Seperti itu. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kita eraser. Berarti ini kan 0,9%. 9%, kemudian dikalikan dengan volumenya itu 2 mili. 2 mili, kemudian ini tutup kurung. Kemudian kita kurangi, ini tutup kurung lagi, yaitu kita ceftazidime terlebih dahulu, yaitu 2%. Kemudian kita kali 2 mili, kemudian dikalikan dengan ekivalensinya itu 0,16. Kemudian kita tambah. Kita sekarang ke ondansetron, berarti 1%. Dikalikan 2, dikalikan ekivalensi ondansetron itu 0,25. 25, gini. Berarti berapa nih? Bentar, kita hitung terlebih dahulu. 0,9% dikalikan 2 itu 0,018 mili. Kemudian kita kurangi ceftazidime-nya tuh 2% dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 0,16 itu 0,0064, kemudian kita tambahkan dengan yang ondansetron 1% kali 2, kemudian dikalikan dengan 0,25 itu 0,005, berarti ini. Kemudian kita dapatkan tuh 0,018 dikurangi 0,0064, kemudian kita kurangi 5, 0,0066 gram. Ini dalam satu ampul. Sementara
di dalam soal itu dalam satu batch. Dimana dalam satu batch itu terdiri dari 2000 ampul. Berarti tinggal kita kalikan 2000 aja. 2000 sama dengan kita kalikan 2000, hasilnya tuh 13,2. 13,2. Kok salah? Kok 13,2, guys? Kok 13,2? Bentar. Kita hitung terlebih dahulu. 0,9% dikalikan 2. Benar, 0,18. Kemudian kita kurangi 2%. 2% dikalikan 2, kemudian dikalikan 0,16, kemudian kita tambah 1% dikalikan 2 dikalikan 0,25, 0,66, benar. Kok ada yang salah, guys? 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 Dikali 2000. Kok ada yang salah, guys? Bentar. Oh, pantesan guys, salah. Astagfirullahaladzim, ini tuh 5 mili. Pantesan ini tuh 5 mili. 5 mili salah, sementara ini tuh masih 2 harusnya. Wah, salah guys, pantesan guys. Tapi caranya tuh sama. Caranya tuh sama aja. Oke, kalau misal kita hitung pakai mili, kita keep terlebih dahulu. Kita coba hitung sendiri dulu ya. Kalau misal pakai mili berarti kan gini kan. Kita kasih 02, 0, ini kita hapus saja semua dulu. Kita tetap kurung 0,9. Di sini nggak ada persen. 0,009. Soalnya di sini nggak ada persen. Kemudian dikalikan volumenya tuh 5. Kemudian kita tetap kurung, kemudian kita kurangi. Kemudian kita buka 2. Kemudian 2%. 0,002, kemudian dikalikan dengan 5 mili, kemudian dikalikan lagi dengan 0,16, kemudian kita tutup kurung, kita tambah, kita buka kurung, ini 0,00, salah guys, 0,1, ini 0,2 harusnya. Salah. Tapi seperti itulah ya. Kita hitung lagi. Kita hitung 0,009 dikalikan dengan 5 mili. Dan kita tutup kurung, kemudian kita kurangi, kemudian kita buka 0,02, kemudian kita kalikan dengan 5, kemudian kita kalikan dengan 0,16, kita tutup kurung, kemudian kita plus, kemudian kita buka 0,01, kemudian kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 0,25, kita tutup kurung, hasilnya itu 0,11, kemudian kita kalikan dengan 2000. Tuh hasilnya 33, sama, masih sama guys. Jadi jawaban kita tuh sama. Cara kita tuh sama, tapi di soal tuh beda hasilnya. Nggak apa-apa lah ya. Tapi intinya tuh seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Bentar. Formulator RND sedang membuat formula sediaan emulsi yang kemudian akan diukur tegangan permukaannya dengan cincin Dunoy. Diketahui jari-jari cincin itu 7 cm dan faktor koreksi itu 0,87 dengan nilai terbaca atau nilai Dunoy-nya itu 2215 D.
Berapakah tegangan permukaan emulsi tersebut? Oke, ini berarti mencari tegangan permukaan dengan menggunakan denoid. Lah, di mana untuk tegangan permukaan dengan denoid, dia tuh rumusnya itu Daily reading atau dial terbaca, Daily reading dikalikan dengan faktor koreksi FK, kemudian dibagi dengan 2 kali keliling dari lingkaran. Di sini tuh udah dicari nih, daily readingnya tuh berarti tinggal kita masukin aja 2215. Kemudian kita kalikan dengan faktor koreksinya itu 0,87. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali kelilingnya. Nah, kelilingnya kita kan nggak ketahui nih. Kita cuma tahu tuh jari-jarinya aja. Kalau mencari keliling, dia tuh rumusnya 2 kali Pi kali R. Atau jari-jari. Kita masukin 2, kalau jari-jarinya tuh 7, kita pakai Pi-nya itu 22/7. 22/7 kita kalikan dengan 7. Coret-coret, hasilnya tuh 44. Kita kalikan 44. Kayaknya salah lagi nih guys. Bentar. Kayaknya salah lagi guys. 15 dikali dengan 0,87. Kemudian kita bagikan dengan 2 kali 44. Hasilnya tuh 21,89. Jawabannya yang B. Tapi kayaknya salah guys. Kemarin kalau nggak salah tuh ini udah berubah menjadi 3,5. Itu kan 3,5 kan? 3,5. Kalau 3,5 harusnya tuh dia tuh yang ini. Harusnya ya. Harusnya yang C. Tuh kan yang C kan? Tuh kan salah. Salah guys, belum aku rubah kemarin. Tapi untuk caranya tuh seperti ini. Yaitu daily reading dikalikan dengan faktor koreksi dibagi 2 kali keliling. Untuk rumus keliling dari lingkaran itu 2 kali Pi kali R. Kayak gitu. Wah, banyak salahnya guys. Nanti kita rubah terlebih dahulu supaya nggak ambigu-ambigu banget. Oke, tenang. Nanti kita akan share PPT-nya. Itu kalau nggak salah, aku share di Drive. Drive-nya tuh dapat diakses di Telegram aku. Telegram aku nanti ada di link di deskripsi itu ada. Nanti kalian masuk aja dan ada di Drive. Kayak gitu. Ada bio di Telegram itu, ada bio-nya, kemudian klik linknya aja di sana. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Suatu pabrik memproduksi obat mata dengan mengandung pilokarpin 2% yang dilarutkan dalam NaCl 100 ml. Diketahui PTB pilokarpin itu 0,13. Berapakah gram kandungan NaCl tersebut? Oke, berarti kita dicari nih gram NaCl-nya itu berapa? NaCl. Ini tuh menggunakan rumus PTB. Nah, di mana rumus PTB itu 0,52? Kemudian dikali persen, kemudian dikalikan PTB. PTB, kemudian kita tutup kurung, kita bagi 0,576. Seperti ini. Berarti ini kita tinggal masukin aja 0,52 dikurangi. Ini kan udah dalam bentuk persen nih. Berarti ini 2 dikalikan dengan PTB-nya itu 0,13. Kita tutup kurung, kita bagi 0,576. Oke, perlu kalian ketahui kalau misal ini dalam pilokarpinnya itu masih dalam bentuk gram. Misal dalam gram. Nah, kalau misal dalam gram, maka kita harus rubah terlebih dahulu nih. Oke, ini dalam bentuk gram kan? Nah, bentuk dalam gram itu nanti kita harus rubah menjadi gram per 100 mili. Supaya dalam bentuk persen, kayak gitu. Nah, berhubung ini NaCl-nya tuh udah 100 mili. Kalau misal ada case nih, ada 2 gram
kemudian dalam 10 mili. Berarti kita tinggal kalikan 10 supaya masing-masingnya tuh 100. Ini di bawahnya tuh 100. Berarti nanti 20 per 100 mili. Ini gram per 100 mili. Berarti ini kan 20%. Kayak gitu. Ini misal case-nya tuh seperti itu. Namun di sini tuh udah diketahui nih dalam bentuk persen. Jadi kita nggak perlu rubah lagi seperti ini. Kayak gitu. Tinggal kita masukin aja. Jadi ini tuh hasilnya tuh kita hitung pakai kalkulator HP masing-masing, kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan 0,13, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 0,576. Hasilnya tuh 0,451 gram per 100 mili. Oke, berhubung ini kan kalau kita udah mengetahui nih hasilnya tuh, ini satuannya itu gram per 100 mili. Kemudian nanti kalau misalnya nih di dalam soal itu ininya tuh nggak 100 mili nih, misal 50 mili. Berarti ya tinggal kita bagi aja nih, ini bagi menjadi 2 supaya ini 50 mili gitu. Berarti ini tinggal dibagi 2. Jadi kita harus sesuaiin yang ini dengan yang diminta dengan soal. Kayak gitu. Berhubung ini sama, jadi kita nggak usah rubah-rubah lagi nih. Kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja. Jadi jawabannya tuh yang di 0,451 gram. Ini sama tuh kan rumusnya kan. 0,13 dikalikan dibagi 0,576. Ini PTB dari NaCl. Jadi nggak usah kita bahas, kita masukin langsung aja kayak gitu. Dan hasilnya tuh sama 0,451. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Sebuah industri farmasi melakukan produksi suppositoria dengan zat aktif zinc oxide 400 mg dengan menggunakan basis solium kakao. Basis yang digunakan untuk satu suppositoria adalah 3 gram. Berapakah jumlah basis yang akan digunakan? Jika diketahui jumlah suppositoria yang dibuat adalah 15 buah. Ini koefisien oleum kakao itu 0,86. Oke, perlu kalian ketahui. Koefisien itu berbeda dengan nilai displacement value. Lah, di mana tadi displacement value dia kan dibagi dengan zat aktif. Berbeda halnya dengan oleum kakao. Berbeda dengan halnya koefisien oleum kakao. Di mana kalau koefisien itu nanti akan dikalikan dengan zat aktif. Dikalikan dengan zat aktif nih. Zat aktif. Jadi nanti rumusnya tuh seperti ini. Berat cupu dikurangi koef. Susah banget dah. Koef kemudian dikalikan dengan gram zat aktif seperti ini, kemudian kita kali langsung dengan jumlah dari suppositoria. Jadi seperti ini. Jadi berat cupunya itu kan 3, kita masukkan nih 3, kemudian dikurangi dengan koefisiennya. Koefisiennya tuh berapa? 0,86. Kemudian kita kalikan dengan gram zat aktifnya. Ini kan dalam bentuk miligram. Kalau kita 400 mg, kalau kita rubah dalam gram itu berarti 0,4. Ya, betul, 0,4. Kemudian ini tutup kurung, kemudian dikalikan dengan 15. Kayak gini. Oke, kita langsung hitung aja dengan cara cepat. 0,86 kemudian dikalikan dengan 0,4, kita tutup kurung, ini hasilnya tuh 2,6 56 dikalikan dengan 15, ini tuh hasilnya
39,4 gram. Jadi hasilnya tuh yang C. Salah. Hah? Iya benar, yang C. Oke, yang C. 39,84. Oke, ini sama aja berat supo, gram zat aktif dikali koefisien dengan jumlah supo. Oke, sama aja. Berarti kayak gitu ya guys ya. Kalau koefisien dia tuh nanti dikali, kalau displacement value dia tuh nanti dibagi nih. Gram zat aktif dibagi dengan displacement value. Kemudian ada satu lagi dalam menghitung volume kakao, yaitu nanti ada density. Density dari volume kakao itu nanti dibagi sama dengan displacement value. Kalau nggak salah. Ya, seingat aku dibagi. Tapi nggak tahu juga ya. Harusnya dibagi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Banyak kali ya, astagfirullahaladzim. Seorang apoteker QC di industri farmasi akan menetapkan kadar sifatal dari granul meloxicam. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai bulk density itu 0,9 gram per mili. Dan nilai bulk tape density yaitu 11, gram per mili. Berapakah nilai indeks CAR granul meloxicam tersebut? Oke, kalau indeks CAR perlu kalian ketahui, ini tuh banyak sekali rumusnya. Kita tulis CI aja ya, CI. Rumusnya itu 1 per, ini bulk, kemudian dibagi dengan tape, kemudian kita tutup kurung, kita kalikan 100. Kemudian ada cara satu lagi, yaitu CAR index itu sama dengan ini BJ tape. Kita hapus aja lah ya. Nggak bisa sih. Udah. Pen, kita tap. Ini tapet. Kemudian kita kurangi dengan bulk. Kemudian kita bagi dengan tape. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Oke, kemudian ada satu cara lagi nih. Tapi ini kan berhubung nilai bulk kan. Kita nilai density atau densitas atau massa jenis. Ada satu lagi. CAR index itu nanti volume awal dikurangi volume akhir per volume awal dikalikan dengan 100%. Kayak gini. Ini kan granul kan, berarti volume awal itu volume yang sebelum di tape, kemudian F1 itu sesudah di tape atau sudah melakukan tape atau diketuk-ketuk. Kemudian ini volume awal dikalikan 100. Ini berbeda. Nah, berhubung ini tuh bukan dalam satuan gram per mili, tapi ini satuan densitas, berarti kita nggak bisa pakai cara yang ini. Kita nggak bisa. Jadi kita hapus. Oke. Kita coba cara yang pertama. Tapi bebas sih kalian mau cara pakai yang sama aja sih. Ini kan bulk. Kalau bulk kan berarti kan 0,9 dibagi 1,1 dikalikan 100. Ini tuh hasilnya. Bentar, saya hitung terlebih dahulu. 0,9 dibagi 1,1 itu hasilnya 0,18 kali 100% sama dengan 18,18%. Itu cara yang pertama. Kemudian kalau cara yang berdua, itu kan table bulk berarti kan 1,1 dikurangi 0,9 kemudian dibagi 0 salah. Kenapa sih? 1,1 kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, berarti ini kan 1,1 dikurangi 0,9
0,9 kita tutup kurung. Dan kita bagi 1,1. Itu hasilnya itu sama. 0,1818. Itu kan sama dikali 100%. Hasilnya tuh 18,18%. Tuh sama aja. Gitu hasilnya tuh sama aja. Tapi terserah kalian mau cara yang mana tuh sama aja. Cara ini juga benar, cara ini juga benar, kayak gitu. Cara yang satu tadi juga benar, yang V0 dikurangi V1 dikurangi V0, dibagi V0 dikali 100% juga benar, itu nggak ada yang salah. Kita menyesuaikan kalian tuh sukanya yang mana, kayak gitu. Tuh sama aja, hasilnya tuh 18,18%, kayak gitu. Jadi ya sama aja. Oh ya, ini B54. Nah, B54 tuh sama aja dengan tab. Tab kalau curah itu bulk. Kayak gitu. Cuma beda nama aja. Kalau ini bahasa Indonesianya, kalau yang ini bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Astagfirullahaladzim, capek banget. Diketahui seorang apoteker ingin melakukan penentuan berat jenis dari suatu ekstrak kental yang dibuatnya. Pengujian menggunakan piknometer dengan volume 25 mili. Diketahui berat kosong piknometer adalah 15,64 gram. Dan berat piknometer plus ekstrak adalah 41,96 gram. Berapakah massa jenis ekstrak tersebut? Oke, berarti kita tuh ditanya densitas atau massa jenis. Kalau rumus dari massa jenis itu kan gram per volume kan, gini kan. Kalau rumus awalnya itu kan gini kan. Nah, berhubung ini ada dalam bentuk piknometer nih, berarti kita harus cari terlebih dahulu nih, gramnya tuh berapa. Nah, kalau mencari gramnya itu berarti kita harus menggunakan gini. Berarti pikno plus ekstrak kemudian kita kurangi pikno kosong. Pikno kosong. Kemudian kita bagi dengan volumenya. Berarti kita bisa masukin nih. Ini nggak ya udah seperti ini aja. Kemudian di sini tuh 41,96. Kemudian dikurangi dengan pikno kosong. Pikno kosongnya tuh berapa? 15,64. Kemudian kita bagikan dengan volumenya. Volumenya udah diketahui yaitu 25 mili. 25 mili. Jadi kita hitung terlebih dahulu 41,96 kemudian kita kurangi dengan 15,64 kita bagi dengan 25. Hasilnya tuh 1,0528 gram per mili. Berarti jawabannya tuh yang D. Yang D ini kan. Ini sama aja. 1,05 gram per mili. Jadi jawabannya tuh yang D. Gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin banyak kurangnya. Ya, mungkin banyak kurangnya. Oke, mungkin ada yang beberapa yang saya sampaikan ada yang kurang paham atau kurang jelas atau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf atau mohon koreksinya. Nanti silakan chat di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan balas minggu depan. Nggak langsung saya balas. Ya, seperti itulah. Oke, untuk kalian yang belum masuk join ke Telegram, mungkin kalian bisa join, yaitu Telegram. Link Telegram ada di deskripsi, itu ada. Di sana tuh saya tiap harinya, bukan tiap hari sih, Senin sampai Jumat itu akan melakukan mengadakan kuis kecil-kecilan, cuma beberapa soal. Itu di jam 8 malam, kayak gitu.
Buat kalian yang suka mau kuis atau suka recall pelajaran, silahkan join aja di Telegram. Kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.